Cuman saya mau ceritain nih, terjadinya kiamat tuh kayak gimana sih modelnya, kedahsyatannya. Allah cerita dalam Quran, ya Allah. Makanya tuh Bu, kalau pas Ibu liatin ada tsunami, kalau Ibu liatin ada gempa bumi yang dahsyat, itu tuh Bu tuh, katanya Allah SWT, kami rasakan kepadamu azab yang kecil untuk mengingatkanmu tentang azab yang besar. Apa azab yang besar? Kiamat. Kiamat tuh ibu-ibu sekalian. Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wah, itu ibu-ibu yang kayak tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Itu tahu apa yang terjadi? Lempeng buminya digoyang sama Allah SWT. Lempeng buminya digerakkan oleh malaikat, ya. Allah utus malaikat, gerakin deh tuh, gerakin, senggol lempeng bumi. Lempeng buminya disenggol doang Bu sama malaikat. Kayak gitu kejadiannya. Hanya dalam hitungan menit kesapu ibu-ibu saudariku sekalian daratan. Sampai dengan ratus ribu orang meninggal dunia hanya dalam beberapa menit saja. Kan begitu ceritanya. Ibu-ibu saya sekalian, kemarin Palu sama Donggala itu Bu, digerakin doang lempeng buminya, dipecah doang, disentil ya Bu ya sama malaikat lempeng buminya. Kejadiannya kayak begitu. Ya Allah Bu, sampai ada yang cerita sama saya, rada-rada kayak percaya nggak percaya gitu kan denger ceritanya. Tapi ya orang yang cerita memang bener-bener ngalamin. Dia turun dari atas gunung. Hari itu dia lagi jalan-jalan di gunung. Ibu-ibu sekalian, turun dari atas gunung dia. Ketika kemudian pas waktu di bawah itu dia terjadinya gempa itu dari atas gunung tersebut. Bu, dia lari. Pas dia noleh, yang ada di belakangnya dihilang. Masuk ke bumi gitu. Buminya deret, kemudian set gitu. Ya Allah, kayak gimana tuh Ibu, noleh kemudian yang di belakangnya hilang, masuk ke dalam bumi. Rumah yang Ibu lihat tadi di atas bumi kemudian masuk ke dalam bumi. Kemarin itu kabarnya ada satu kampung yang sampai sekarang belum ketemu, hilang kampungnya. Ya Allah, Allah kalau punya mau ibu-ibu seribu sekalian, innama amruhu idza arada syai'an. Kayak Allah lagi bilang, kamu sebagai hamba jangan belagu. Aku yang punya kuasa semuanya. Aku yang punya mau. Gitu ya Bu ya. Aku yang punya mau, kata Allah SWT. Jangan ngerjain dosa, jangan berbuat maksiat yang membuat aku murka. Ibu-ibu sekalian, Habib Umar bin Hafid kemarin ketika datang banyak sekali menyebutkan hal ini. Kalau maksiat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang kena adab dia doang, si pelaku dosa doang. Itu pun kalau tidak segera bertaubat pada Allah SWT. Kalau disusuli dengan taubat, disusuli dengan istighfar, disusuli dengan sedekah, insya Allah nggak sampai turun adabnya. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sebuah kemaksiatan dilakukan secara legal, dimintain keabsahannya, ya Bu ya, pornografi dilegalkan misalnya begitu kan. Kemudian apalagi? Ya, minta dilegalkan. Ibu-ibu saudariku sekalian, itu akan turun adabnya secara terang-terangan kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitarnya yang mendiamkan mereka. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari negeri kita. Tuh Bu, adanya bencana-bencana yang seperti itu buat mengingatkan kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah, apabila bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu bisa kebayang disentil sama malaikat aja terjadinya tsunami, apalagi kalau diguncang zilzalaha dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bu, kabarnya kalau terjadi hari kiamat, itu planet-planet, bintang-bintang ditabrak-tabrakin. Kebayang kayak gimana kira-kira keadaannya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Apaan isinya? Bukan tambang, ibu-ibu sekalian. Apaan isinya?
mayat-mayat manusia yang berada di dalamnya. Mayatnya apakah dalam keadaan mati? Tidak, Allah hidupkan kembali. Jadi nih, jenazah kita, ruh kita yang asalnya tidur, kemarin saya ceritain, dibangunin. Yang asalnya di dalam perut burung, ya Bu ya, dalam perut burung yang kelilingan surga atau dalam perut burung yang kelilingan neraka, semuanya Allah hidupkan kembali di atas muka bumi ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Waduh, desek-desekan, pada berantakan semuanya. Dalam ayat yang lain, ibu-ibu sekalian, Allah cerita. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa tuh ya? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Serem bener. Serem bener. Ibu-ibu sekalian, dimulai dari nafhul sur, peniupan sangkakala. Jadi ada malaikat Bu yang Allah tugaskan meniup sangkakala. Waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam Isra Mi'raj, itu malaikat udah pegang tuh trompetnya Bu, sangkakalanya udah dipegang, udah siap-siap. Nabi Muhammad nanya, siapa itu wahai Jibril? Malaikat Israfil. Nanti kalau dia udah pegang nih, udah pasin trompetnya, Allah bilang, sekarang dia pun niupin sangkakala tersebut, maka akan bertabrakanlah planet-planet, akan berguncanglah bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya pada saat tersebut terjadi hari kiamat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, hari itu ada ibu-ibu yang sedang melahirkan anaknya, melemparkan anaknya, dilemparin anaknya dari kedahsyatannya hari kiamat. Ibu, kenapa kok Allah sebutkan ibu menyusui anaknya? Karena itu saat yang paling intim antara orang tua, ibu sama anak. Betul nggak? Ditaruh, didekap, nggak ada orang nyusuin jauh-jauhan. Betul nggak Bu? Nggak ada, pasti dideketin, didekap, penuh rasa cinta, biasanya sambil dipandangin, begitu kan ya? Ya Allah, ada anaknya digigit nyamuk, pada saat lagi disusuin nih, anaknya digigit nyamuk, dia yang sakit hati. Begitu kan, luar biasa benar. Orang kok lagi menyusui itu saat yang paling intim, saat yang penuh kasih, ibu-ibu sekalian. Allah tuh suka nggak tega ngeliatin orang-orang menyusui. Makanya Bu, banyak-banyakin dah ibu-ibu sekalian nyusuin anak. Maksudnya jangan dikasih susu sapi, ntar anaknya jadi anak sapi. Dasar anak sapi, ya emang kan mah, katanya gitu. Kata anaknya ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, itu salah satu cara untuk menghambat datangnya adab. Kata Allah, laula syuyuhin ruka walaulal maradi rudda walaulal marati rutta. Andai tidak karena orang tua yang ruku sujud, andai tidak karena ibu-ibu yang menyusui saat dia menyusui, andai tidak karena mamalia yang makan rumput, niscaya Allah sudah akan menimpakan adab di atas muka bumi ini. Adab bukan ini ya Bu ya, petaka maksudnya, musibah-musibah gitu kan. Itu salah satu yang mengangkatnya. Nah, mudah-mudahan nih biar dibanyakin. Jadi ibu-ibu yang pada punya anak silakan menyusui, jangan sekarang. Gitu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari kiamat itu sampai mereka lempar bayi-bayi mereka. Terus ibu yang pernah melahirkan dengan normal, saya tanya, ada nggak sakit lebih sakit daripada ngelahirin? Ada nggak? Nih yang tolong yang jawab yang pernah ngelahirin aja ya. Yang pernah melahirkan dan melahirkannya normal. Ada nggak ibu ngerasain sakit lebih sakit daripada itu? Bu, jadi bisa ibu kebayang kalau ada keadaan tadhalu kullu murdiatin tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ada orang bisa ngelahirin nggak ngeh. Sakitnya kayak gitu, tapi nih dia bisa ngelahirin dengan nggak sadar. Lahir gitu ya, nggak sadar gitu. Itu kapan tuh? Tar hari kiamat. Watab
Apa tuh? Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang limbung Muhammad, kamu kirain pada saat tersebut mereka mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk, walakinna adaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah sangat pedih. Hari kiamat. Kebayang gitu, kalau orang sakitnya maha sakit melahirkan, bisa sampai melahirkan tanpa sadar, melahirkan nggak pakai nggak pakai sadar. Masya Allah, kayak apaan tuh Bu terjadinya hari kiamat itu. Ida zulzilatil ardu zilzala. Ini sambilan malaikat Israfil niupin sangkakala nih. Wow, benturan, hantaman, manusia porak-poranda. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Pada manusia pada tanya-tanya, kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Pada saat tersebut bumi menceritakan kisahnya bahwa Allah pemerintahkan kami untuk ini. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat yang lain Allah cerita lagi. Oh, serem benar. Al-qari'atu mal-qari'ah. Akan ada dentuman, akan ada hentakan. Tahu kamu apa itu dentakan? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hantaman paling hebat? Al qari'atu mal qari'ah, ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Kamu lihat manusia hanya seperti debu-debu yang berterbangan, anai-anai yang berhamburan. Ibu tahu bulu? Ibu tahu bulunya pepohonan yang bukan kapas, yang kalau disebut gini, huf, badan. Tuh, manusia kayak gitu Bu, manusia kayak gitu, berhamburan kayak nggak punya badan. Dan kamu lihat, katanya Allah Subhanahu wa taala, gunung, ibu-ibu sekalian, gunung hanya seperti kapas yang ditiup. Gunungnya kayak kapas yang ditiup. Kitanya kayak apa? Gak beneran kayak debu. Yauma takun nas kal farashil mabthus wal jibal kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu ila akhir. Ibu-ibu sekalian, itu kejadiannya kiamat. Waduh, ambur-amburan, wah, tabrakan, wah, orang-orang semuanya nih. Manusia tabrakan satu sama lain, gunung tabrakan sama orang, bangunan-bangunan bertabrak-tabrakan, hancur, luluh lantak semuanya. Air laut naik ke atas daratan, daratan menuju ke air laut, tabrakan semuanya, meteor segala macam semuanya. Sakitnya kayak apaan? Sampai nggak sadar ketika melahirkan pada saat tersebut, dan nggak ada yang nggak ngerasain. Kenapa gitu? Karena semua orang dihidupkan kembali. Karena semua orang dihidupkan kembali. Pada saat tersebut yang asalnya ditidurin, man ba'atsana min marqadina hada. Siapa nih yang bangunin kita nih? Ampun, lagi enak-enaknya kita tidur. Gitu. Oh, tuh terjadi hari kiamat. Semua ngerasain. Teman-teman saya sekalian, baik yang hidup di atas muka bumi ini atau yang sudah terkubur di dalam perut bumi, semua ikut merasakannya. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang-orang tuh, Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, pernah beliau satu hari lagi jalan, kemudian di tengah jalan ada kedengeran orang lagi baca Quran. Kata Sayyidina Umar, dah bentaran santai bentaran dengerin orang baca Quran, kayaknya enak tuh. Beliau kemudian nepi ke dinding rumah orang tersebut, dengerin enak. Dia bacanya pas di juz-juz terakhir. Sampai ketika dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sayyidina Umar gemeteran ngebayangin hari kiamat. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyat, dibayangin hari kiamat, serem bener ya Allah. Sampai pingsan depan rumah orang tersebut. Orangnya nggak tahu-tahu ada orang di luar pingsan. Berapa jam kemudian pas dilihat, ya ampun, ada orang pingsan. Pasti Amirul Mukminin lagi belusukan.
Iya. Kalau mau belusukan ala Amiril Mukminin Umar bin Khattab ya Bu ya, nggak pakai pengawal, sampai kelihatan pingsan depan rumah orang. Pingsannya gara-gara apa Ibu sekalian? Gara-gara dengar ayat tentang hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dengar-dengar tentang hari kiamat, kedahsyatannya gini gitu, beliau bilang, lima talibni ummi, duh kenapa umi saya melahirkan saya, kata Sayyidina Ali. Kenapa umi saya ngelahirin saya, coba saya nggak usah pakai dilahirin sama umi, jadi nggak usah pakai ngerasain nanti kedahsyatannya hari kiamat seperti apa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Nih setitik debu ini nih akan jadi seperti apa ketika terjadi hari kiamat. Debu-debu kita ibu-ibu seribu sekalian, betapa kecilnya kita. Allah lagi mau ngasih unjuk, kamu manusia kagak bisa apa-apa, kata Allah. Kamu manusia betapa kecilnya, kamu manusia betapa tidak berdayanya apabila terjadi hari kiamat ini. Makanya mudah-mudahan Allah ajarkan kita makna bahwasanya kita memang tidak berdaya ibu-ibu saudariku sekalian. Tuh kiamat tuh terjadi. Nanti Bu kalau udah barengan berhenti bersamaan dengan berhentinya tiupan sangkakala. Jadi terjadi sangkakala tuh tiupannya, kejadian itu semuanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua manusia antem-anteman, berdentum, tabrak-tabrakan semuanya sampai berhenti sangkakalanya, mati semuanya. Termasuk binatang-binatang, segala sapi, segala kambing, segala semut, segala kalajengking semuanya mati, kecoa mati, semuanya mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa merasakan mati. Ini mati yang benar nih. Ini mati yang enggak ada kehidupan. Mati yang dihabisin sama sekali, enggak ada kehidupan apa-apa. Jeda kehidupan, teman-teman sekalian, antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Bahkan malaikat Jibril meninggal, bahkan semua malaikat-malaikat mati, semuanya mati. Bidadari-bidadari semua mati. Emang bidadari sekarang udah ada? Udah banyak gitu ya. Malaikat yang di langit yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya mati. Mati semua. Sampai malaikat Jibril terakhir yang mati malaikat Israfil. Abis dia tiup juga sama sangkakala dari sana. Mati juga ibu-ibu saudariku sekalian. Semuanya nggak ada kehidupan. Itu Nabi Muhammad cerita selama 40 apa Rasul? Ada yang bilang 40. Nabi cuma ceritanya 40. Para ulama mentafsirkan, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 40 jam. Berapa lama sebenarnya? Yang nggak ketahuan. Emang juga nggak bakalan tahu kita, karena kan memang nggak ada kehidupan waktu itu. Di masa 40 itu Allah Subhanahu wa taala tinggal satunya, Zat yang maha berkuasa. Allah bertanya seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pada saat tersebut Allah nanya, limanil mulkul yawm, kata Allah, punya siapa kerajaan sekarang? Limanil mulkul yawm, punya siapa kekuasaan sekarang? Mana si Fir'aun, mana si Haman, mana Yahudi yang ngaku-ngaku nguasain bumi, mana si kerajaan fulan, mana orang fulan, mana yang ngaku-ngaku berkuasa, mana dia orangnya? Nggak ada sama. Limanil mulkul yawm, siapa yang punya kekuasaan sekarang? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya. Al-wahid, zat yang maha esa. Al-qahhar, zat yang maha berkuasa, zat yang maha kuat.